Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan juga Bapak Ibu dosen. Perkenankan saya kelompok dengan topik tema yang ke-22 yang berjudul memperbaiki kemacetan untuk siapa, distribusi dampak autonomous vehicle pada kemacetan dengan anggota yang terdiri dari saya sendiri, Ilham Rizky Handriansyah dengan NIM 163231005 dan saya didampingi oleh teman saya bernama Rangga Wiraaksa dengan NIM 163231067. Baik, di sini izinkan saya untuk menjelaskan atau mempresentasikan terkait tentang tema ini. Untuk latar belakang sendiri dari topik ini yaitu kendaraan otonom berkembang pesat dan diproyeksikan sebagai solusi mutlak untuk mengurangi kemacetan di perkotaan. Secara teori, estimasi kecerdasan buatan memungkinkan efisiensi pergerakan lalu lintas yang tinggi. Namun, efisiensi dan murahnya biaya mobilitas otonom ini justru memicu anomali sistemik berupa increased demand atau lonjakan permintaan jalan. Kegagalan ini terlihat pada ancaman zero occupant vehicles. Mobil otonom yang dibiarkan maju tanpa penumpang bukannya mengurangi kemacetan, malah meningkatkan beban sirkulasi kendaraan dan populasi dan polusi secara drastis. Akibatnya terjadi krisis keadilan distribusi yang serius. Manfaat mobilitas AV juga hanya dapat dinikmati oleh sebagian kelompok masyarakat, sementara dampak negatifnya seperti emisi dan kepadatan ruang dilimpahkan kepada masyarakat luas. Nah, bagaimana sih kita mengukur kemacetan ini? Berdasarkan buku pada autonomous vehicle, terdapat tiga, tiga hal yang dapat mengukur kemacetan tersebut, yaitu dengan cara yang pertama ada metrik waktu perjalanan. Kemacetan sering diukur dari penundaan waktu atau delay menggunakan metrik seperti Travel Time Index atau TTI, yaitu rasio yang membandingkan waktu perjalanan saat macet dengan waktu perjalanan saat lancar. Planning Time Index atau PTI yang membandingkan waktu tempuh persentil ke 95 dengan waktu tempuh saat lancar, dan Buffer Time Index yaitu rasio dari selisih antara waktu perjalanan persentil ke 95 dan waktu rata-rata dibanding dengan waktu rata-rata. Terus yang kedua, ada juga cara yang bernama metrik volume ke kapasitas atau V atau C. Cara lain untuk memprediksi kemacetan adalah dengan cara melihat rasio antara jumlah kendaraan dengan kapasitas jalan. VC rasio ini memiliki keterkaitan dengan Travel Time Index atau TTI. Ketika kecepatan anjlok menjadi setengahnya akibat rasio VC yang tinggi, nilai TTI secara otomatis akan melonjak secara menjadi angka 2. Ini berarti waktu tempuh menjadi 2 kali lipat lebih lama. Terus yang ketiga, ada cara yang dinamakan dengan analisis kritis, yaitu solusi kemacetan secara fundamental hanya ada dua, yaitu meningkatkan kapasitas jalan atau mengurangi volume lalu lintas. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana posisi AV tersebut, teman-teman? Untuk paradox zero occupant vehicles, itu di sini ada dua hal, yaitu yang pertama ada pergeseran paradigma di mana AV itu memungkinkan mobil melaju tanpa penumpang, misalnya untuk mencari parkir gratis yang jauh atau menjemput penumpang yang lain. Nah, dampak kritisnya dari hal tersebut yaitu alih-alih mengurangi volume, tetapi AV justru berpotensi meningkatkan vehicle mix travel secara eksponensial. Sekarang dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sekarang kita lanjut ke eksternalitas beban pada non-pengemudi. Yang pertama ada beban eksternal. Kemacetan tidak hanya berdampak pada waktu pengemudi, tapi juga pada komunitas luas yang bahkan tidak mengemudi. Lalu ada dampak kesehatan dan lingkungan. Kemacetan itu menghasilkan polusi udara sekitar PM,25 dan emisi gas rumah kaca. Ada juga paradoks autonomous vehicle. Meskipun mengemudi otonom mungkin lebih hemat bahan bakar, namun peningkatan total jarak tempuh kendaraan atau vehicle miles traveled akibat adopsi AV dapat mendatangkan lebih banyak polusi secara keseluruhan. Bisa lanjut?
Kita lanjut ke distribusi resiko dan juga ketimbangan sosial. Yang pertama, korelasi demografis. Nah, data sensus menunjukkan bahwa rumah tangga dengan pendapatan lebih tinggi cenderung paling banyak berkendara. Namun, lingkungan mereka memiliki tingkat polusi terkait lalu lintas yang paling rendah. Yang kedua, kelompok rentan. Sebaliknya, wilayah dengan populasi yang tidak memiliki mobil atau zero vehicle household justru menanggung beban polusi udara yang terburuk. Dan dampak, pengguna kendaraan menikmati kemudahan mobilitas, sementara dampak negatifnya dibuang atau diberikan ke lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah. Next. Ada masalah keadilan. Untuk yang pertama ada akses eksklusif. Nah, karena dilengkapi teknologi yang canggih, autonomous vehicle pada awalnya akan memiliki harga yang sangat mahal dan mungkin kemungkinan besar hanya akan bisa dimiliki oleh orang-orang atau beberapa kelompok yang memiliki pendapatan tinggi. Terus yang kedua adalah pelanggaran keadilan. Nah, jika manfaat AV seperti kenyamanan atau keamanan dinikmati oleh orang kaya, sementara biaya sosialnya seperti peningkatan kemacetan agregat dan juga polusi ditanggung oleh orang yang miskin, hal ini memperburuk ketimpangan yang ada. Ini melanggar prinsip keadilan distributif seperti difference principle dari John Rawls. Next. Sekarang ada strategi mitigasi sistemik. Yang pertama adalah dengan mendorong transportasi berbagi. Nah, untuk mencegah eksklusivitas, teknologi kendaraan otonom sebaiknya difokuskan pada armada layanan publik, bukan sekedar kepemilikan pribadi. Pendekatan ini memastikan bahwa kemudahan mobilitas dapat diakses secara merata oleh berbagai lapisan ekonomi. Yang kedua, integrasi sebagai angkutan pengumpan atau feeder. Nah, ada masalah besar kalau misalnya tarif taksi otonom itu menjadi sangat murah. Penumpang itu akan meninggalkan angkutan massal seperti bus dan lain-lain, yang pada akhirnya bakal meledakkan volume mobil di jalan raya. AV juga harus dirancang dan diregulasi secara khusus sebagai kendaraan penghubung dari rumah menuju stasiun atau halte, bukan sebagai kompetitor utama dari transportasi publik. Next. Dapat disimpulkan bahwa kendaraan otonom tidak akan secara otomatis menghapus masalah kemacetan. Tanpa intervensi kebijakan, efisiensi teknis pada sistem otonom justru beresiko memicu lonjakan jumlah kendaraan di jalan raya melalui fenomena induced demand. Nah, pentingnya keadilan distributif bahwa keberhasilan inovasi transportasi tidak hanya diukur dari seberapa canggih sistem kontrolnya, melainkan dari seberapa merata manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa peningkatan kualitas hidup tidak hanya dinikmati oleh pengguna kendaraan, tetapi juga komunitas yang terdampak secara tidak langsung. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.